channel. Oke, kali ini kita bakalan ngobrol dengan salah seorang yang multi talent banget. Dia bisa ngelukis yang super cantik, dia juga seorang penulis novel, dan dia juga adalah seorang makeup artist. Oke, langsung aja via Zoom meeting kita ngobrol dengan Kak Rizeli. Please support our channel with subscribe and don't forget to click bell button. Enjoy the video. Jadi sebelum aku bikin channel YouTube ini tuh, itu sebenarnya aku udah interest banget sama dia. Dari awal dia upload pertama sekali waktu dia jadi narasumber di Books and Beyond kalau nggak salah. Itu tuh bener-bener bikin aku interest banget gitu loh. Aku stalking, aku cari tahu, keren banget nih orang gitu ya. Dan akhirnya aku add dia di beberapa sosmednya, salah satunya di IG-nya gitu, Instagram-nya, dan ternyata kita satu kampus dong gitu. Ngeliat itu. Itu spesial banget. Bisa bayangin nggak seorang sarjana hukum tapi kenapa interest ke novel gitu loh. Jadi sebenarnya pertanyaan aku tuh berhubungan banget Kak dengan statement aku yang dari tadi gitu ya. Pertanyaan aku adalah, mungkin nggak banyak yang tahu kalau Kak Rizeli ini adalah seorang sarjana hukum gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kakak bisa jadi penulis novel gitu loh? Itu kenapa gitu? Udah dari ya dulu SD itu nulis buku catatan, ya kan, diary gitu. Terus SMP juga masih berlanjut kayak gitu. Nah, pas udah masuk SMA itu kan kebetulan, bukan kebetulan ya, aku lahir dan besar di Papua. Nah, jadi waktu SMA itu pindah ke Jayapura, dari Merauke ke Jayapura. Nah, di Jayapura itu SMA ada 3 jurusan tuh kelas 3-nya. IPA, Bahasa, dan IPS. Nah, waktu itu aku udah dimasukin ke IPS, tapi kok ini bukan jurusan aku gitu, ngapain aku di IPS, dipindahin ke bahasa. Nah, mulai dari situ aku mulai nulis. Jadi di bahasa itu sering dapat tugas nulis cerpen, nulis puisi, mengidentifikasi sastra seperti itu. Jadi itu malah bikin aku senang gitu. Happy. Waktu itu pengalaman pertama nulis cerpen itu ada lomba setingkat SMA se-Jayapura. Waktu itu deadline-nya tinggal 2 hari lagi. Nah, itu bimbang tuh, ikut atau enggak. Akhirnya ikut. Nah, cerpen yang aku tulis itu cuma 2 jam. 2 jam selesai. Akhirnya aku kumpulin, nggak taunya menang, juara 3. Itu kaget tuh, kok bisa menang padahal cuma 2 jam nulisnya. Nah, dari situ mulai jadi suka nulis gitu. Tapi lebih suka nulis cerpen. Kalau puisi itu nggak bisa nulis puisi. Ya emang alirannya pasti beda-beda ya penulis itu. Ya, benar. Bener. Tapi aku bingung, kenapa kakak nggak ngambil sastra, kakak malah ngambilnya hukum? Jadi gimana? Pindah ke Medan, lulus SMA pindah ke Medan, itu rencananya udah pengen ngambil jurusan bahasa di Indonesia di USU ya, pokoknya jurusan bahasa Indonesia ya, ada ya? Sastra Indonesia ya. Tapi balik lagi ke keinginan orang tua di situ, jadi bimbang lah ya. Oke. Sempat sampai nangis, aduh gimana ini gitu. Aku kan sukanya di bahasa, kok orang tua malah suruh dihukum. Jadi itu berdoa kan, sepanjang malam tuh berdoa, ya Tuhan kasih jalan keluar. Akhirnya demi membahagiakan orang tua, kita pilih masuk hukum.
gitu. Oke. Tapi emang nggak yang namanya passion itu nggak bisa bohong ya Kak ya. Mau Ya, kita benar. kuliahnya di situ, pasti ujung-ujungnya balik sama passion kita. Betul. Jadi meskipun udah masuk di jurusan hukum, waktu itu kakak tetap menulis. Aku tuh tak menulis tiap malam tuh pasti menulis gitu. Oh, wah. Aduh, luar biasa loh ya. Nah, terus kalau untuk ngelukis itu gimana Kak? Kalau melukis itu dari TK sih sebenarnya udah kelihatan. Jadi dari TK tuh kalau disuruh belajar, kalau ada pelajaran menggambar, itu pasti guru langsung muji tuh. Si Sally lukisannya, gambarnya bagus ya. Kayaknya kamu punya bakat di sini gitu. Nah akhirnya kalau melukis itu sendiri otodidak, belajar karena mungkin suka dan hobi dari kecil, jadi gampang mengikuti gitu, gampang diikutin gitu. Tapi saat orang tua kakak tahu nih, ngelihat bakat kakak untuk ngelukis gitu ya, dan menurut aku tuh amazing banget, itu didorong kayak dikasih les atau gimana, atau udah dibiarin aja gitu? Oh, enggak pernah kepikiran untuk di ini sih, di kemarin kayak ikut kursus, enggak ada sih. Malah dulu itu kalau hobi menulis, aku ini malah dibilang orang tua, ngapain menulis, emangnya itu bisa jadi uang. Itu kan biasa sampai begadang, besok paginya ada kantung mata, kamu begadang ya? Iya. Jadi kalau nulis ketahuan gitu. Padahal itu untuk sesuatu yang positif loh ya. Nggak kebayang deh waktu itu, sempat juga berhenti waktu di bangku kuliah, sempat juga karena kemarin sempat dilarang menulis karena sering begadang, terus gangguan ke mata gitu. Jadi sempat dilarang menulis gitu malam-malam. Udah sempat vakum lah sampai 2 tahun ya, setahun 2 tahun ya kalau nggak. Di situ lanjut lagi nulis gitu. Karena nggak bakal kapok, itu passionnya soalnya. Nulis lagi gitu. Jadi pernah kakak kerja di Jakarta. Tahunnya tahun 2014 sampai 2015. Nah di situ mulai kepikiran, ini tulisan mau diapain ya. Jadi kalau di Jakarta itu waktu itu kakak ngekos, dan jam 5 pagi itu udah harus bangun, mandi, pulang jam 9 sampai kosan, paling lama jam 9 lah, jam 7 paling cepat. Nah sampai di kosan itu pasti sempatin untuk nulis. Nah di situ mulai terpikirkan gimana ya cara untuk membuat tulisan ini bisa dibaca orang gitu. Kok lama-lama bosan juga cuma nulis aja. Akhirnya sampailah pada kakak mencari tahu tentang penerbit di Jakarta ya, kan di sana ya pusat penerbit ya. Satu penerbit online, penerbit mandiri, itu namanya Nulis Buku. Waktu itu pikiran aku tuh waktu itu cuman, aduh aku harus bikin tulisan ini biar dibaca orang gitu. Masalah uang, masalah apa, udah singkirin dulu gitu. Mau masuk aku aja dulu. Pokoknya karya aku nih bisa aku buat jadi sebuah buku gitu. Nah akhirnya setelah mencari tahu tentang penerbit itu, berdiskusilah dengan pihak penerbit lewat email, pokoknya balas-balasan email. Nah akhirnya kakak mutusin untuk balik ke Medan, resign, terus 2011 Februari barulah buku itu bisa aku pegang. Terbit. Wow. Akhirnya. Kalau boleh cerita nih Kak, itu span waktunya berapa lama ya Kak? Mulai dari
nulisin buku itu sampai buku itu terbit? Oh, itu kira-kira setahun lah. Jadi kan cerpen-cerpen yang aku tulis memang bukan cerpen yang baru semua ya. Yang udah lama-lama juga aku taruh. Waktunya berapa lama ya Kak? Mulai dari nulisin buku itu sampai buku itu terbit? Oh, itu kira-kira setahun lah. Jadi kan cerpen-cerpen yang aku tulis memang bukan cerpen yang baru semua ya. Yang udah lama-lama juga aku taruh di situ. Jadi aku perbaharui, aku revisi lagi, aku edit lagi, terus nulis yang baru lagi. Nah, itu kira-kira setahunan lah proses dari menulis sampai ke jadi buku itu gitu, pada Muumbun. Intinya 15 cerpen, cerita pendek. Ada yang 9 halaman, ada yang 8 halaman. Nah, pada Muumbun sendiri itu, pada Muumbun ini salah satu judul di dalam novel, dalam buku itu gitu, ceritanya pada Muumbun. Dia diangkat menjadi judulnya gitu ya? Ya, cerpen terakhir di dalam buku itu yang aku jadiin judul. Oke, wow, luar biasa loh ya. Itu benar-benar hebat banget. Dan kalau aku boleh bilang, kekang event diapain, tapi tetap aja ternyata bisa ngeluarin karya gitu ya Kak ya? Iya, pokoknya waktu itu senang banget udah ada buku itu di tangan tuh, wah senangnya luar biasa. Tapi salah satu apa ya namanya ya, usaha kalau kita menerbitkan buku secara online itu di pemasarannya gitu. Jadi kita harus berusaha sendiri untuk masarin ke orang-orang ya kan, lewat media sosial. Karena dia kan online, orang nggak tahu kan. Kalau di toko buku itu ya ambil, lihat, oh ini karyanya ini gitu. Ya. Oh gitu. Oh berarti sebenarnya uniknya dari nulis, apa tadi Kak bilangnya, yuk nulis ya? Itu online-nya tadi apa? Ya penerbit buku mandiri. Oke, penerbit buku mandiri ini uniknya adalah dia nggak dijual di pasaran, sehingga kita sendiri yang harus ngejual gitu ya. Jadi penulis buku ini cuman membantu penulis-penulis baru untuk untuk membuat buku mereka. Nah, mereka bantu cetak, mereka bantu edit, mereka bantu buat covernya juga bisa gitu. Tapi yang memasarkan tetap kita sendiri. Oh, oke. Nah, kalau aku boleh nanya dikit nih Kak. Untuk persyaratan ngirim ke situs itu apa aja ya? Buku ini dia terima semua buku, jadi semua genre dia terima. Romantis, anak-anak, terus komik dia terima semua. Jadi enak menurut aku tuh ini penerbit yang wah, kita bisa bikin buku semua diterbitin gitu. Jadi kayak gambar-gambar dijadiin satu buku tuh bisa gitu. Oke. Jadi sebenarnya sekarang buat penulis itu semua udah sangat dimudahin ya? Ya udah mudah, apalagi untuk penulis-penulis baru kan. Terus sekarang bukan hanya lewat penerbit, kita bisa menyalurkan tulisan kita itu. Kan sekarang udah banyak situs platform online gitu ya, kayak Wattpad, terus Storyal, atau gitu. Jadi kita bisa nulis di situ, bisa upload karya di situ. Kalau kita dapat banyak pembaca juga nanti bakalan dilirik sama penerbit gitu. Jadi para editor melirik penulis-penulis yang berbakat, dan nantinya buku mereka bisa dibukukan, blog ya.
aku sendiri punya blog pribadi. Dulu itu juga aku sering nulis di blog. Dulu seperti curhat atau cerita-cerita pendek tuh aku masukin juga di situ gitu. Jadi kebanyakan penulis memang punya blog yang bisa dituangkan ke situ juga. Umpamanya dia bingung mau taruh kemana, dia taruhnya di blog. Di blog, bener-bener. Dan kalau aku nggak salah Kak, blog itu tuh dia bisa dijadiin penghasilan juga deh kalau aku nggak salah. Gitu. Nah akhirnya aku stalking, oh iya ternyata bisa menghasilkan juga loh kalau nulis di blog itu. Iya benar. Oke. Nah sekarang kalau aku boleh tahu nih, kan kakak sekarang lagi nulis buku kedua ya kalau nggak salah. Ya mudah-mudahan selesai tahun ini. Amin. Nah itu kakak buku kedua ini kan kalau nggak salah covernya kakak desain sendiri ya? Ya pengennya desain sendiri gitu. Oke. Di buku pertama itu desain sendiri juga nggak kak? Desain sendiri juga. Wow. Jadi kemarin itu tuh tanya-tanya berapa sih jasa untuk desain cover, ternyata mahal sampai 500.000 gitu buat cover buku. Nah, inisiatif sendiri gitu. Toh juga bisa gambar kan. Oh jadi ternyata buat cover aja tuh ada jasa desainnya ya? Nah, di nulis buku sendiri ada. Mereka menyediakan jasa buat cover itu 300.000 sampai 500.000. Lumayan mahal kan ya? Wow. Oke. Jadi emang ternyata ya itulah ya, kita emang harus sering share ilmu sama orang-orang yang memang udah berpengalaman di bidangnya gitu ya. Aku bener-bener baru tahu loh Kak, ternyata emang buat cover aja itu ada jasanya gitu. Bener, ada jasanya. Jadi di buku ini rencananya desain cover sendiri, nanti mau nerbitinnya dinulis buku juga gitu. Karena memang masuk penerbit mayor seperti Gramedia, seperti Gagas Media, bukunya itu cukup susah ya. Itu memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi tulisan kita perlu di review dan itu nggak sebentar. Kalau kita nunggu, aduh kapan ya ini ada panggilan naskah kita bisa dibukukan? Ya kapan keluarnya buku kita gitu. Betul, bener banget. Dan toh kan sebenarnya sama aja ya, tujuan kita kan pengen nulis dan benefit lainnya kalau bisa kita dapat cuan juga, dapat untung juga gitu ya. Iya. Nah kalau kita nulis di situ juga kan kita dapat dua-dua ya. Tetap dapat bukunya, tetap dapat cuannya juga kan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya ya kak ya. Bedanya. Bener. Cuman memang aku nih lebih enak kalau buku kita bisa terbit di toko buku mainstream gitu kan. Pasti dong ya. Wow. Pasti dong kak. Itu kayaknya udah impian semua penulis ya. Iya betul. Betul. Aku doain ya kakak pasti bisa. Nah, aku nih penasaran juga nih kak buat satu lagi kerjaan kakak yang baru sekarang ini. Aku penasaran banget. Kakak suka ngelukis. Biasanya kan ngelukisnya di kanvas ya. Nah, ini sekarang kakak punya kerjaan ngelukis di wajah orang gitu. Itu gimana tuh ceritanya bisa jadi makeup artist gitu? Makeup artist ini sendiri kerjaan kakak dari tahun 2018. Nah waktu itu mutusin untuk ikut kursus makeup itu juga karena dari masukan suami. Nah kamu kan punya bakat melukis, kenapa nggak coba jadi makeup artist? Nah, akhirnya ikutlah kursus makeup artist. Ya udah dari tahun 2008 itu mulai terima job di Medan kan, mulai terima job di Medan. Habis itu sampai sekarang kan aku stay di Sibolga.
Nah, masih juga dilanjutin dulu gitu. Sekalian dengan nulis, sekalian dengan sketsa juga masih. Nah, Kak Rizal ini nggak cuma buku doang yang dia jual, tapi sketsa juga dia bisa loh guys. Sketsa wajah juga bisa. Jadi nanti aku bakal cantumin deh sama kalian alamat YouTube channelnya sama juga alamat Instagramnya. Kalian bisa juga tuh pesan di situ. Ini jual juga tuh sketsa wajah. Pokoknya yang ya, mau ya? pesan sketsa boleh lah. Yes, bener-bener. Bisa sketsa apa aja, karena aku pernah lihat ada Brad Pitt juga bisa dibuat sama dia. Multi talent banget emang. Ini Eta ke menulis. Sebenarnya kalau jadi penulis itu susah-susah gampang ya. Oke, gimana tuh Kak? Susah gampangnya? Jadi kalau kita udah punya passion nih menulis, cuman kalau kebanyakan mikir juga nggak akan jadi tulisannya gitu. Jadi kalau mau jadi penulis itu harus jangan kebanyakan mikir gitu. Pokoknya apa yang ada di pikiran kita, lu taruh aja ke tulisan, tulis aja gitu, biar dia gitu. Jadi tulisan itu bakal terbentuk ketika kita berani untuk memulai. Waktu kita mulai nulis itu akan mengalir dengan sendirinya gitu. Berarti langsung take action ya Kak ya? Jangan tunggu nanti ya? Jangan tunggu nanti. Kalau nanti ya nggak bakalan kita nulis apa-apa ya kan. Terus juga aku mau kasih tips-tips menulis sedikit nih. Jadi pertama, kalau itu yang tadi, pertama jangan banyak mikir. Yang kedua, kita tuh kalau kita menulis harus banyak baca buku juga gitu. Kalau mau menulis harus banyak literatur ya Kak ya. Jadi kita cari penulis favorit kita dan di situ kita baca buku-bukunya. Nah itu pasti ada idenya masuk. Yes. Betul. Jadi penulis favorit kakak tuh namanya Bernard Batubara. Dia itu penulis full time yang domisili di Jogja. Nah bahasa yang dia pakai itu ringan dan mudah dimengerti. Jadi penulis favorit kakak tuh namanya Bernard Batubara. Dia itu penulis full time yang domisili di Jogja. Nah bahasa yang dia pakai itu ringan dan mudah dimengerti. Jadi aku suka baca buku-bukunya dia gitu. Sebenarnya sih banyak ya penulis Indonesia yang bagus ya, kayak Dewi Lestari atau Natasha, Terelia itu orang Indonesia bukan sih? Nggak tahu deh itu nama samaran deh. Oke. Aku nggak tahu Kak dunia penulisan. Itu nama samaran kayaknya. Jadi kita baca buku-buku favorit kita, udah habis itu tuangkan di tulisan. Gitu. Emang harus dikerjain sih. Gitu. Kalau umpamanya dia bosan, kan kadang penulis itu baca buku-buku favorit kita, udah habis itu tuangkan di tulisan. Gitu. Emang harus dikerjain sih. Gitu. Kalau umpamanya dia bosan, kan kadang penulis itu ketemu yang namanya writer's block. Jadi di saat dia nggak ada ide sama sekali, itu kepalanya kayak mau pecah gitu, bisa ngapa-ngapain, mau nulis tapi kok aduh apa ya yang mau ditulis gitu. Nah itu bisa liburan dulu, jalan-jalan dulu, karena nggak ada ya. Terus yang bikin aku jadi semangat lagi itu ada cappuccino. Jadi aku tuh suka cappuccino. Bener. Cari sesuatu yang kita sukain ya. Kalau udah minum cappuccino itu langsung idenya kok kayaknya ngalir gitu. Bener.
Itu sih tips sedikit tips untuk penulis-penulis baru. Aku yakin pasti banyak penulis-penulis muda di luar, penulis baru yang pengen karyanya tuh dibaca orang, tapi nggak tahu gimana caranya ya membukukan karya mereka. Bener banget. Nah, aku bahkan kenal satu orang yang kayak gitu. Dia suka banget nulis gitu ya, tapi dia bingung mau gimana cara ngasarinnya, cara terbitinnya gitu-gitu, dia bingung gitu. Karena kan to be honest, emang ini knowledge yang kayak gini kan gak semua orang bisa dapetin langsung gitu ya. Ini kan tergantung gimana cara dia mencarinya gitu. Nah, beruntung banget nih kali ini kan ada Kariseli yang bisa kasih tahu kita, oh caranya tuh kayak gini. Ternyata ada yang namanya penulis mandiri dan kita nggak perlu pusing-pusing harus oh yaudah kita ke Gramedia, kan tuh take time gitu ya, buang waktu kan, lama banget gitu. So kan achieve targetnya sama-sama bisa nulis dan sama-sama bisa dapat cuannya gitu ya, dapat untungnya gitu. Nah, jadi sebenarnya kan gitu doang ya intinya. Bener banget Kak. Thank you banget Kak. Dan aku juga seneng banget ternyata aku paham sekarang kenapa Kakak jadi makeup artist. Ternyata emang basicnya adalah pelukis tadi ya. Betul. Nah aku udah mikir sih Kak tadi. Aku pikir ini kayaknya cuma ganti kanvas doang sih sebenarnya gitu. Iya kan, ganti kanvas jadi wajah gitu. Itu juga sebenarnya ini kalau tentang melukis ini nggak terpikirkan juga sih, mau jadi pelukis sketsa seperti ini nggak terpikirkan juga, cuma ngalir aja gitu. Ya udah deh, buka pesanan sketsa deh, ya udah siapa yang mau pesan ayo. Bener. Tapi ternyata emang laku kan Kak. Maksudnya kan kalau menurut aku pribadi, saat aku dan kalian harus tahu guys, isi YouTube channelnya Kariseli ini itu adalah lukisan sama make up. Jadi emang ternyata ngejual kok gitu. Ternyata nggak usah panik kalau kita lukis cuma ngelukis gitu ya. Itu kayak pikiran zaman dulu banget gitu ya Kak ya. Karena ternyata melukis ataupun menulis itu adalah hal yang spesial banget menurut aku. Betul. Ya kan? Dan sebenarnya nggak semua orang sukses itu harus keluar dari sarjana-sarjana tertentu. Misalnya kayak sukses itu hanya insinyur, terus sarjana hukum, dokter, udah nggak gitu lagi dong ya. Karena ternyata kita harus sadarin gitu. Sekarang kalau punya kelebihan atau hobi itu malah lebih bagus ya, bisa dikembangin lagi gitu. Jadi bukan hanya pekerjaan di kantor. Oke, udah banyak banget yang kita sharing ya Kak ya. Aku mau bilang makasih banget buat Kariseli. Tapi sebelumnya aku pengen last statement dari Kariseli untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang mereka bener-bener pengen banget nulis dan mungkin mereka udah punya tulisan-tulisan tapi belum pernah terbit dimanapun. Pesan dari aku tuh cuma satu, yaitu tetap percaya diri, karena aku tahu banyak di sana penulis yang masih muda dan karyanya mereka bingung mau taruh kemana. Dan tetap percaya diri dan tetap semangat, karena dengan percaya diri itu kita pasti bakalan menghasilin tulisan yang bagus gitu. Karena banyak sekarang platform-platform atau penerbit buku online yang bisa menerbitkan buku kita gitu, tulisan kita. Jadi jangan pantang menyerah, tetap cari destinasinya, nulis terus dan semangat. Itu aja sih dari aku gitu. Oke guys, kalian wajib banget ikutin channelnya Kariseli. Nanti aku bakal tampilin description box dan kalian bisa lihat isinya itu adalah teknik lukis dan teknik makeup. Oke guys, aku harap video ini dapat bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang memang pengen banget jadi seorang penulis novel, atau kalian pengen menjadi seorang pelukis, atau mungkin kalian pengen menjadi seorang makeup artist. Kalian bisa banget contoh Kariseli ini dan kalian aplikasiin di kehidupan kalian sehari-hari.
Okay, the last statement, please support us with subscribe, like, and you can share this video. Dan jangan lupa kalian juga klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya. Okay, thank you so much for watching and I will see you on my next video.